Yuk, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang diambil dari homili Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, khususnya untuk oma, opa yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti Ekaristi secara online ini. Kita bersama paham untuk melihat bacaan hari ini yang mungkin bagi Anda dan saya yang kalau suatu kali tiba-tiba disindir mungkin merasa agak tersinggung atau mungkin tidak terima dan sebagainya. Perasaan inilah yang menjadi sebuah catatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dituduh-tuduh oleh Tuhan Yesus. Maka di sini kita mendengar ada sabda yang dinamakan sabda celaka. Celakalah kamu, celakalah engkau Kapernaum, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Korazim. 3 kata-kata ini kalau Anda pelajari dalam Injil akan menemukan banyak perspektif yang bisa kita gali. Namun kalau kita melihat arti dari sabda celaka ini sebetulnya bukan menghakimi. Sabda celaka dalam bahasa Yunaninya uai, itu artinya wahai. Dan kalau Anda dan saya mendengar kata sabda celaka, wahai Korazim, wahai Betsaida,
Sebetulnya ini bukan suatu penghukuman terakhir, tapi Yesus menyesalkan keadaan celaka di hadapan Allah dari orang yang disapanya. Bertobatlah engkau Paino, dosamu udah banyak, celakalah engkau. Itu dalam artian tertentu dari dosa-dosa itu kita sebetulnya prihatin. Tapi kalau orang tetap bebal, tidak peduli, nah disinilah sabda celaka itu berlaku. Celaka kalau boleh dipahami dalam catatan kita, sebetulnya sabda ini adalah sebuah peringatan agar orang tetap waspada terhadap segala sesuatu, khususnya yang memprihatinkan. Mengapa Yesus menyampaikan sabda celaka ini? Catatannya sederhana. Yesus mengetahui betul-betul bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hidup dalam surga yang palsu. Hatinya terpusat pada materi, aturan-aturan dan adat istiadat. Belas kasih tidak berkembang, segala sesuatu yang terkait dengan cinta dengan sesama semuanya menjadi beban yang berkelimpahan. Kemudian mereka juga dibutakan oleh kekayaan terhadap kebutuhan rohani mereka. Sebetulnya kalau mereka memahami sabda celaka Yesus dan tidak tersinggung karenanya, mereka mengolah. Yesus sebetulnya juga mencintai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena hidupnya memang sepanjang waktu ada di bait Allah. Tapi pemurnian motivasi yang terus-menerus, mengapa aku ada di bait Allah, mengapa aku berdoa, dan semuanya ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Kalau mereka mengingat bahwa sabda celaka Yesus ini dipahami secara positif, pasti mereka akan berubah. Oh, Yesus memberi sebuah kritik bagi kita agar tidak terjadi yang sedemikian bla bla bla. Maka kalau kita boleh merumuskan, lalu apa artinya Romo sabda celaka dalam hidup kita? Yesus mengkritik orang yang tidak pernah punya penyesalan diri. Yesus bahkan mengkritik orang yang tidak pernah mempedulikan orang lain. Kalau dua hal ini menjadi kriteria, maka itulah sabda celaka yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kebenaran. Lalu, apa yang menjadi inspirasi? Kalau keadaan-keadaan celaka ini hidup di antara Anda dan saya, bagi saya kuncinya adalah penebusan. Kalau orang merasa ditebus, hutang-hutang misalnya tiba-tiba dianggap lunas, atau dosa-dosa dianggap hapus sama sekali, maka penebusan itu ada. Dalam sakramen pendamaian, pengakuan dosa, sebetulnya semua dosa-dosa Anda dan saya ketika mengakui hal itu habis, selesai, nol. Dan kalau Anda tiba-tiba ada gempa bumi mati gitu ya, surga. Karena apa? Udah nol. Dan itu tidak melewati api penyucian, ya. Dan itu semua sebetulnya menjadi jalan pemurnian, tapi dihindari orang. Nggak mau Romonya masih muda, aduh belum budak pula misalnya. Maka kita tidak mau menghindari, lalu membuat teori-teori sendiri. Ngaku dosa kan cukup sama Allah. Ngaku dosa mah nanti ajalah kalau lagi kita pengen bertobat. Lihat ya, alasan sejuta. Mungkin rasionalitas kita selalu hidup padahal kalau ada orang yang selalu mengaku dosa tiap bulan, 3 minggu sekali, hatinya bersih, jernih karena selalu dimurnikan. Itu jalan keluar teologi penebusan dalam gereja Katolik yang selalu disediakan pada Anda dan saya. Maka berbahagialah orang yang melakukan atau melewati jalan pemurnian ini. Santo dan Santa PK akan sarana ini, maka dia pakai seminggu sekali,
2 minggu sekali. Carlo Acutis dia pakai 2 minggu sekali karena ini adalah highway, ya, sebuah jalan tol menuju ke surga. Maka saudara yang terkasih, mari kita pahami hari ini Yesus mengundang Anda dan saya untuk menyadari penebusan atas kehadirannya yang menyelamatkan manusia. Contoh kecil saya tutup dalam permenungan ini. Ada seorang waktu itu di Yogyakarta, sebut saja melihat gereja Kota Baru yang selalu penuh kalau tiap kali ada ekaristi Sabtu Minggu. Bahkan itu datang dari paroki-paroki lain. Bapak itu datang dari perantauan, sedang berlibur, lalu melihat kenapa gereja ini penuh. Lalu dia berhenti. Maklum, Bapak ini 33 tahun tidak pernah ke gereja lagi. Dia turun, dia lihat orang-orang di situ, dan dilihat itu aneka warna latar belakang, tua muda, besar kecil. Dia coba masuk sedikit, apa sih yang membuat gereja ini padat? Ada seorang pastor yang berkobah, berapi-api, berkobar-kobar, dan mungkin menyatakan sesuatu firman dengan amat gamblang, dengan contoh-contoh. Setelah dia perhatikan itu, lalu dia berpikir, kenapa aku nggak ke gereja? Kenapa aku meninggalkan Tuhan 33 tahun? Dan lihatlah orang-orang yang datang seperti ini, hanya mendengarkan seorang yang berbicara tentang Tuhan, dan banyak orang mau datang. Sejak melihat kesaksian padatnya orang-orang ini, akhirnya ia mulai menyesal dan kembali ke gereja. Maka saudara terkasih, kesaksian Anda dan saya ikut misa harian, ngapain sih sebetulnya ya? Apakah karena kita sudah terlanjur bangun pagi? Kan enggak juga kan. Tapi Anda merasa bahwa saya butuh ekaristi. Saya butuh ekaristi yang memberi inspirasi dan kekuatan. Dan memang di dalam ekaristi akan banyak hal Anda dapat pelajari dari kekayaan rohani. Dari ekaristi orang terlibat melayani. Kalau orang nggak pernah ekaristi, pasti agak sulit melayani. Tapi dengan ekaristi, dia gampang melayani. Begitu dia melayani, dia memberi kesaksian. Semoga ini juga menjadi refleksi bahwa Anda dan saya sedang ditebus oleh Yesus ketika Anda dan saya menerima tubuh dan darahnya. Yuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk berterima kasih karena dosa-dosa Anda dihapuskan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.